Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, malam ini kita kembali pada acara ulasan oleh saya, tercatat sebagai ulasan ke-13 ya, dalam beberapa bulan ini. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang ketahanan pangan. Saya beri judul ketahanan pangan yang rentan atau rawan. Nah, apa itu ketahanan pangan? Mungkin definisi-definisi ada beberapa ya, cuma sudah saya cek memang relatif bersamaan atau hampir sama. Kita bisa merujuk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang sebagian isinya telah diubah dalam Undang-Undang Omnibus Law ya, Cipta Kerja. Tapi definisi-definisi tentang pangan, ketahanan pangan saya kira masih bisa kita pakai. Definisi itu juga yang diambil oleh Bulog. Nah, kurang lebih ya secara common sense, secara akal sehat kita juga bisa menangkap ya pengertian pangan itu, baik yang dari sumber hayati pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan seterusnya, baik yang diolah atau yang tidak diolah, yang langsung dikonsumsi, dan seterusnya. Jadi tema ini tentu sangat luas ya, sehingga nanti kita hanya melihat garis besar secara umum, lalu nanti kita mengambil satu dua komoditas atau mungkin ada beberapa lah yang belakangan ini mengedepan dan memang secara tradisional sering mengedepan. Misal daging ya, daging sapi terutama, lalu beras atau padi, kemudian kedelai yang sempat menyeruak juga, lalu minyak goreng ya, meskipun minyak goreng berarti olahan kan. Nah, pengertian pangan mencakup semuanya, sebenarnya juga termasuk sayur-sayuran. Lalu hal lain yang perlu kita samakan atau setidak-tidaknya didekatkan lah ya definisinya agar diskusi bisa berjalan baik di forum ini maupun di medsos terutama, yaitu ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini definisinya sebetulnya sudah merujuk kepada pengertian-pengertian di wacana internasional ya, karena tema ini sebenarnya dulu tahun 70-an sempat mengedepan di global karena ada kenaikan harga-harga komoditas pangan yang cukup signifikan pada tahun-tahun itu, lalu menyulitkan banyak negara, sehingga lembaga-lembaga internasional mengeluarkan beberapa wacana kajian tentang ketahanan pangan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 18 itu disebutkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Nah, ini yang kita highlight ya. Jadi bisa saja kan secara keseluruhan negara pangannya tersedia dibandingkan dengan konsumsi lebih besar, misal, tetapi kan itu dari sisi keseluruhan negara, bahkan bisa provinsi atau kabupaten kota. Biasanya belakangan ini satuan analisisnya banyak yang kabupaten kota, tetap belum sepenuhnya masuk dalam pengertian ketahanan pangan, harus sampai kepada perseorangan ya, menurut undang-undangnya begitu. Jadi tersedia pangan ya bisa diakses, tidak hanya tersedia, bisa diakses, bisa dijangkau oleh perseorangan, dan malah ditambahi lagi itu aman, beragam, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan. Jadi daging tersedia, mohon maaf misalnya buat agama Islam, misalnya Muslim kan tidak bisa dia makan daging babi misalnya. Itu juga diperhitungkan dalam pengertian ketahanan pangan. Nah, maka dalam pengertian tersebut tentu setidak-tidaknya ada 3 pilar ya. Ketersediaan pangan, kemudian keterjangkauan, terjangkau itu ya fisik ya ekonomi, ya barangnya dekat tapi nggak ada daya beli, nggak ada kapasitas kemampuan untuk membeli, itu kan juga tidak terjangkau namanya. Atau punya duit tapi barang nggak sampai akibat soal distribusi. Nah, seperti minyak goreng ini banyak orang yang bisa beli misalnya, tetapi barang tidak ada, umpama begitu. Lalu stabilitas, jadi tidak hanya tersedia, terjangkau secara tahunan atau bulanan, tetapi stabil. Nah, kalau untuk menuju kepada suatu negara memiliki ketahanan pangan yang
kuat misalnya. Nah, banyak istilah lain dalam hal pangan ini. Ketahanan pangan ini sebenarnya lebih istilah formal ya, dari badan internasional, dari negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kalau buat kawan-kawan yang punya perhatian khusus, perhatian yang lebih jauh kepada soal pangan, mereka tidak merasa cukup dengan pengertian ketahanan pangan, tetapi juga soal kemandirian pangan, kemudian kedaulatan pangan. Jadi itu benar. Jadi itu bisa disebut satu step lagi di atas ketahanan pangan. Ya, ketahanan tadi kan unsurnya ketersediaan, terjangkau, cukup stabil. Tapi umpamanya sebagian besar diperoleh dari impor atau dari sumber-sumber yang ya impor lah begitu ya. Artinya kan tidak secara kedaulatan pangan agak rawan, apalagi impor tersebut terkonsentrasi dari satu atau dua negara, misalnya begitu. Nah, itu kemandirian pangan dengan kedaulatan pangan agak berimpit lah. Nah, tetapi untuk malam ini kita lebih fokus dulu kepada ketahanan saja. Jadi kira-kira kalau tidak ketahanan pangannya sendiri rentan, ya jauhlah dari kemandirian dan kedaulatan. Tentu kita tidak hanya sekedar menilai dan mengkritik ya, tapi kita juga melihat apa aspek-aspek rincinya. Barangkali ada yang mestinya bisa diperbaiki oleh pemerintah maupun ya keseluruhan dinamika ekonomi. Nah, kurang lebih begitu pengertiannya ya. Lalu sepintas kita sebenarnya juga menurut saya tidak harus menjadi pembelajar ekonomi yang keren-keren amat ya, asal mau berpikir saja secara logis, kemudian baca-baca dikit, lihat data, mesti sudah bisa lah ya menalar bahwa masalah ketahanan pangan itu ya, nah setidak-tidaknya ada 4 aspek lah. Satu, aspek produksi ya, untuk tahan, untuk memiliki ketahanan, ya tentu harus ada produksi, terutama untuk negara-negara dengan penduduk yang sangat besar seperti Indonesia. Mungkin beda ya analisis kalau dia negara yang penduduknya hanya 1 juta sampai 5 juta, apalagi kurang. Nah, itu mungkin beda ya analisisnya. Tapi dengan penduduk 270 juta, maka masalah produksi ini krusial. Nah, padahal dari sisi itu ada soal fluktuasi karena iklim cuaca, lalu karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lalu lahan produksi petani yang terbatas, dan khusus untuk kasus Indonesia, itu rata-rata mereka memiliki lahan yang sempit atau disebut petani gurem ya. Lalu kalau mereka beternak juga memiliki sapi misalnya hanya 1-2 ekor, kambing hanya beberapa ekor, ayam juga untuk ayam bukan ras mereka juga jumlahnya tidak stabil. Nah, dan sarana dan prasarana pendukung pertanian juga kurang memadai, di samping lemahnya penanganan pasca panen. Jadi mungkin waktu panen barang berlimpah tetapi tidak bisa atau tidak tersedia teknologi, fasilitas dan sebagainya, atau tidak bisa diakses oleh si petani untuk penanganan pasca panen yang memungkinkan ketersediaan pangan tersebut bisa menjadi lebih lama. Jadi intinya ada masalah produksi. Masalah distribusi, sudahlah kita semua sudah banyak ya yang belajar di berita-berita itu. Bisa pangan itu tersedia di satu tempat tapi tidak tersedia di tempat lain. Bahkan sudah sering sekarang bahwa di satu tempat di Indonesia itu bahkan lebih murah mungkin kalau dia didatangkan dari luar negeri ke situ atau mendekati situ dibandingkan dari daerah lain yang surplus, sehingga ada masalah distribusi. Nah, kemudian juga masalah yang mengedepan itu adalah masalah tata niaga. Saya kira ini yang menjadi biang keramaian belakangan ini dan berulang bukan hanya sekarang. Jadi ketika harga-harga bisa melesat atau hilang dari pasaran, itu kan soal tata niaga. Cuma nanti kita akan diskusi ya bahwa kalau misalnya tata niaganya saja kita perbaiki, tetapi produksi dan distribusinya tidak dibangun secara sistematis dan terencana, ya tata niaga ini kan di tengah, masalah di tengah ya. Jadi dia terjadi antara lain selain memang karena kekuatan modal, ya ada aspek memiliki informasi yang cukup tentang produksi distribusi dan dia tahu persis asimetrisnya informasi maupun asimetrisnya atau posisi tawar dari petani atau produsen pangan yang lemah, sehingga tata niaga bisa mereka yang berkuasa di tata niaga bisa mempengaruhi banyak hal dalam fenomena ketahanan pangan. Nah, kalau misalnya
pemerintah selalu main di tata niaga saja dengan subsidi, dengan operasi pasar dan sebagainya, ya itu hanya soal masalah terus berulang. Bukan berarti tidak dilakukan ya, tetapi kalau itu dilakukan belasan tahun tanpa memperbaiki yang satu dan dua, saya kira ini juga masalah. Nah, yang kemudian lagi kita semua juga sudah sering mendengar masalah pangan ini sudah menjadi masalah yang dinamika ekonomi global ya. Jadi terhubunglah bahwa harga beras, harga kedelai, harga CPO. Nah, karena nanti minyak sawit itu mengakibatkan harga minyak goreng terhubung kan, karena dia ada substitusi kebutuhannya. Sehingga dinamika global ini juga salah satu masalah ketahanan pangan. Dan dalam kasus Indonesia, untuk banyak dinamika global, kita given ya, kita bukan penentu gitu loh. Kita lebih bersifat menerima ya, artinya kita tidak banyak bisa mempengaruhi harga komoditas. Nah, begitu juga dalam kerangka pasar global itu, beberapa negara mungkin memiliki kekuatan permintaan yang tinggi ya, baik jumlahnya maupun kemampuan belinya, sehingga dia bisa membuat harga dan pasokan ke sana lebih cepat sehingga bermasalah di negara-negara lain. Nah, secara keseluruhan dari 4 tersebut, kita kembali ke definisi di atas, bahwa ketahanan pangan itu berarti ya memang mestinya pangan tersebut tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat. Dalam konteks rumah tangga dan individu, bukan hanya agregat nasional. Jadi diskusi bahwa ini jumlah produksi sekian, konsumsi sekian selama setahun, itu tidak memadai di mana saja. Dan ada juga aspek waktu kan. Jika tersedianya di bulan Februari, Maret, April, sementara November sampai Desember hilang, itu beda lagi. Jadi tidak hanya totally. Nah, bahkan kalau mengikuti undang-undang atau juga narasi-narasi di dokumen ya, Bulog kah, atau kebijakan pangan nasional kah, itu tidak hanya tersedia dan terjangkau, tapi ada aspek gizi. Jadi ya memang pangan yang bergizi, sehingga ujungnya adalah soal penurunan kelaparan, soal menurunkan gizi kurang, gizi buruk. Ingat, stunting misalnya kita masih merupakan satu masalah. Terlepas stunting tidak hanya soal pangan ya, tapi soal edukasi kepada orang tua, khususnya ibu-ibu, tetapi tetap ada aspek ini, aspek ketersediaan dan keterjangkauan pangan, sehingga meskipun sekarang membaik di 2 tahun terakhir, tapi tetap dibandingkan dengan yang seharusnya, stunting kita masih punya masalah. Ini contoh saja. Tentu ada kaitannya dengan ketahanan pangan. Nah, di ujung lain lagi, secara keseluruhan, ketahanan pangan itu menyangkut manusia yang sehat dan produktif ya, seluruhnya, bukan satu kelompok masyarakat. Nah, maka mari kita lihat informasi-informasi data dulu. Nah, ini juga jadi masalah ya. Salah satu jenis data yang kurang presisi, kadang ada perbedaan dan tidak termutakhirkan dengan cepat adalah pangan. Ya, misalnya dibandingkan dengan kredit perbankan, dengan SBN, dengan APBN misalnya jauh ya, atau penjualan mobil, penjualan motor, penjualan semen. Nah, produksi tanaman pangan ini, pangan lah ini baru tanaman yang saya contohkan. Pokoknya pangan tidak hanya tanaman, tapi daging juga. Itu ya gimana ya bisa selisih 2 tahun update-nya. Kemudian kita Google hanya pernyataan-pernyataan pejabat kadang. Ketika kita masuk ke webnya BPS tidak tersedia, kita masuk ke web kementerian-kementerian yang terkait kurang tersedia, atau nanti ada beberapa data yang bersifat tanda bintang sementara, dan perbedaan antara data sementara dengan data yang sebenarnya nanti juga ternyata banyak perubahan. Nah, sehingga saya mengingatkan, termasuk pada diri saya sendiri, jadi Anda kalau dapat data dari saya ini, lihat keterangannya, dan ya itulah penanggung jawabnya keterangannya itu ya, bukan saya hanya ngambil, kecuali saya salah ambil, itu bisa saja sih, tapi insya Allah sudah cukup presisi mengambilnya. Tetapi nanti nggak usah terkejut jika Anda googling itu atau di mesin pencari, itu ada data yang berbeda dari sumber yang berbeda. Nah, ini contoh dari indikator pertanian. Jadi BPS itu membuat publikasi berupa dokumen, bukan berita resmi statistik ya, tapi dokumen disebut indikator pertanian. Ini aja untuk disambung beberapa edisi ya, 3 kalau tidak salah, karena datanya hanya 3 tahun biasanya.
Di situ kelihatan, misalnya BPS menyebut khusus tanaman pangan ya, bukan pangan keseluruhan nih, dengan indeks tahun 2010 sama dengan 100. Berarti kalau dia 100 sama dengan 2010. Kalau di atas 100 berarti lebih besar dari produksi 2010. Kalau di bawahnya berarti lebih sedikit. Apa yang terjadi? Kiri dulu itu. Nah, tanaman pangan keseluruhan yang biru di tahun 2020 91,95. Ya, kita bisa sebut persen juga bisa. Indeks ya, tapi ya. Berarti kan produksi tahun 2020 itu lebih sedikit daripada tahun 2010. Nah, kita lihat itu gambarnya dari tahun 2018, 19, 20 memang lebih rendah dari 2010, hanya 2017 itu pernah ngangkat di atas 100. Nah, khusus padi itu memang merosotnya yang orange besar, tapi itu bukan semata-mata karena jumlahnya, tapi karena perbedaan definisi ya, sejak 2018 berbeda definisi. Nanti kita kasih slide tersendiri. Sehingga saya sarankan melihat nanti yang di grafik berikut saja khusus padi. Nah, yang tanaman pangan itu kan banyak itu, ada kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, jagung. Nah, itu saya ambil 4 karena jagung tersendiri ya. Nah, yang banyak kita bicarakan kedelai misalnya yang biru itu. Nah, di tahun 2020 33,64. Kita bisa membaca sebagai 33,64% dari produksi tahun 2010. Nah, memang berfluktuasi ya, pada tahun 2018 sempat di atas 2010, begitu juga di tahun 2015. Nah, ini BPS menyajikan, dan BPS menurut informasinya untuk hal-hal seperti ini bersumber dari Kementerian Pertanian. Nah, kalau data ini benar ya memang ada fluktuasi, dan pada tahun 2020 sedikit sekali kedelai. 2021 belum ada datanya. Nah, tetapi umpama data ini tidak presisi ya jadi masalah juga kan. Bagaimana ketidakpresisian jika ada info dari BPS dan Kementerian Pertanian saja kita tidak bisa dapatkan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Tapi saya anggap, saya percayalah ini BPS dengan Kementerian Pertanian ya, seperti itu. Nah, kacang tanah juga di bawah, kacang hijau juga di bawah dari tahun 2010, ubi kayu juga. Ini menarik nih ubi kayu ini ya, karena salah satu program yang akan digenjot melewati Kementerian Pertahanan adalah ubi kayu. Nampaknya belum kelihatan itu dampaknya. Naik memang 2019-2020 dibandingkan 2018. Nah, kita ambil jagung karena jagung tidak ada di situ. Jagung khusus, maaf padi dulu, padi, produksi padi di slide berikut itu memang padi ini sempat jadi perbincangan yang hangat ya beberapa tahun lalu ketika BPS merubah metode perhitungannya, disebut metode KSA ya. Tapi ya saya tidak begitu paham juga, saya baca-baca bolak-balik. Tapi intinya yang penting apel dengan apel ya. Kalau kita bandingkan produksi padi perhitungan lama ya pakai itu. Sayangnya berhenti, tidak ada lagi perhitungan BPS yang setelah 2018 dengan perhitungan lama. Sedangkan perhitungan baru berimpit ya 2018 ke 2021. Dan kebetulan ada perhitungan sejak 2011, bisa kita tarik mundur sebenarnya ke 2011 yang oranye. Tapi saya tidak sempat tadi. Nah, sudah saya lihat tadi bahwa bagaimanapun sampai dengan tahun 2018, itu trennya naik sebetulnya produksi itu, meskipun kadang ada turun ya 1-2 tahun. Tren dari grafik dengan metode hitungan lama itu naik. Ketika kita sambung yang orange backcasting ya ke belakang, itu juga naik sebenarnya dari 2011 backcastingnya. Nah, itu khusus data yang real terkini 2018 ke 2021. Terakhir 2021 baru diumumkan 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu, betul 2 hari yang lalu. Ini hari Rabu, Senin berarti. Itu turun. Jadi 2021 itu 54 juta, 54,41 juta. Pada tahun 2020 kalau tidak salah 54,36 ya. Beras ya, beras, padi. Jadi sedikit turun 2021 dan 2020 sudah sedikit turun dari 2019. 2019 turun banyak dari 2018. Nah, kalau dari sisi padi, nah dengan perhitungan BPS dia memperhitungkan konversi dari gabah kering giling ke beras, ya kurang lebih BPS mengatakan di tahun 2020 itu diperkirakan oleh BPS 31,5 juta ton. Lalu di 2021 31,36 juta ton beras ya, bandingkan dengan padi yang 54,41 juta ton.
Nah, tapi bagaimanapun BPS tetap menurunkan meskipun sedikit. 2020 ke 2021 beras juga sedikit turun. Di sisi lain, karena kita bicara ketahanan pangan tadi, otomatis kan sebenarnya harus bicara konsumsi kan, tidak hanya ketersediaan, keterjangkauan ya tentu konsumsi. Nah, artinya bagaimana konsumsinya. Nah, ini juga masalah tersendiri ya, konsumsi pangan di Indonesia itu juga datanya kurang tersedia dengan baik ya. Nanti habis kuliah ini buat kawan-kawan yang berminat silahkan dicek bahwa sejauh ini data yang ada itu kalau 2020, 2021 baru pernyataan pejabat atau pernyataan kementerian atau lembaga atau bulog ya tidak ya silakan nanti dibandingkan, tapi dari yang bersifat tabel kita bisa pakai publikasi BPS di slide berikut Mbak Ram. BPS memiliki publikasi namanya konsumsi bahan pokok ya. Nah, konsumsi bahan pokok. Nah, di situ yang terkini adalah konsumsi bahan pokok 2019. Nggak ada belum konsumsi bahan 2020, 2021. Dokumennya ya, tidak ada. Nah, saya sudah cek juga di statistik Indonesia, apakah di sana disajikan. Ternyata juga tidak. Berarti memang mungkin belum ada data yang resmi dipublikasi. Dan itu pun kalau Anda lihat, saya gabungkan dua tabel ya, dengan dipotong. Itu 2011, 2012, 2014, 15, 17, 19. Jadi tidak ada 2013, tidak ada 2016, dan tidak ada 2018. Itu dari dokumennya konsumsi bahan pokoknya BPS. Nah, kita ambil aja yang paling kanan ya 2019. Itu paling bawah dulu. 2019 itu paling bawah. Total konsumsi beras ya, bukan padi ya, itu 28,69 juta ton, 28.692.107 kilogram bawah, paling bawah kanan Mbak Rahma. Nah, kalau per kapita, kalau per orang 103,74 kilogram, kalau totalnya 28,69 juta ton ya. Nah, tadi kita ingat di atas tadi produksi di tahun itu kalau dikonversikan ya kira-kira 30 lah. Ini memang nggak ada tadi di atas kan beras adanya tahun 2020 31,5 juta ton, tapi kan 2019 lebih tinggi. Anggap aja di tahun 2019 itu produksi beras hampir 32 juta ton. Kebutuhannya hanya 28,7. Berarti kan sebenarnya lebih produksinya dibandingkan konsumsi secara agregat. Dulu dicatat ya. Bukan ya bahwa ada yang tidak dapat itu soal lain. Nah, ini menarik tabel ini, nanti kalau ada kawan-kawan yang tertarik untuk menganalisis, nanti bisa dicari lagi ke bahan pokok yang tahun-tahun sebelumnya. Itu kita lihat bahwa BPS menyajikannya menjadi ada kelompok rumah tangga, ada kelompok industri, ada kelompok horeca. Horeca itu hotel, restoran, catering, rumah makan, dan lalu ada jasa. Nah, kalau kita lihat itu memang rumah tangga, kita ambil yang kanan paling kanan lagi, itu mencapai 20,68 juta ton. Jadi dia paling besar ya dibandingkan yang lain-lain yang dari 28,7 juta ton tadi. Tapi konsumsi horeca, rumah makan dan restoran sekalian juga cukup bagus, itu 6,5 juta ton dan seterusnya. Silakan dilihat. Ini mungkin perlu kita kaji ya, ini bagaimana perkembangan rumah tangga. Apa yang menarik dari rumah tangga yang paling atas? Sebetulnya ada cenderung penurunan ya, setidak-tidaknya stagnan dari 2011 sampai 2019. Jadi konsumsi rumah tangga 2019 dibandingkan 2011 itu lebih rendah. Ya bisa sih penyebabnya dua ya. Mereka beralih tidak hanya makan beras, yang kedua ya pindah makannya ke horeca ya, ke hotel, restoran, dan catering. Saya belum paham nih, apakah beli di GoFood, Mbak Rahma tuh suka beli GoFood makanan, itu masuk horeca. Bisa jadi ya, karena yang horecanya naik dari 5 menjadi 6,5 dari selama 8 tahun itu. Nah, gitu ya, ini beras. Tetapi pesan utama dari grafik ini saya tampilkan adalah bahwa produksi beras, menurut data BPS, itu masih lebih besar daripada konsumsi beras. Itu dulu yang kita bungkus ya. Itulah mengapa orang sering, secara umum lebih besar. Karena nanti kita bisa bandingkan yang
produksi beras dibandingkan konsumsi beras secara agregat. Tetapi slide berikut menunjukkan bahwa kita selalu impor beras. Disinilah diskusi bisa panjang ya, produksinya. Ya meskipun tidak lebih-lebih banyak. Nah itu masalahnya, karena lebihnya hanya sedikit. Yang kedua, berargumen bahwa saya tidak sampaikan slide-nya, tapi Anda bisa masuk ke web BPS, kebetulan baru hari Senin ya, ini berarti masih ada di depan itu. Bagaimana produksi padi bulanan, ya, dan sebetulnya juga produksi beras bulanan, mengakibatkan sekalipun totally setahun produksi lebih besar daripada kebutuhan setahun, tetapi bulan-bulan ketersediaan produksinya itu tidak ajak ya, sesuai panen dan sebagainya. Kok saya jadi kayak juru bicara importir ini jadinya? Karena itu ada kebutuhan impor. Tentu bisa diskusi lagi. Kalau produksi terus-menerus lebih begitu, lebih begitu, tapi kita impor tetap begitu, lalu kemana ya kemarin beras yang lebih-lebih itu? Bisa saja diskusi mengarah pada bagaimana tingkat kerusakan persediaan beras di Bulog dan seterusnya. Tetapi ini diskusi yang memang cukup serius ya, tidak cukup diskusi ya, saya kira harus ada yang kajian. Impor cukup besar, baik secara tonase yang biru maupun secara nilai yang orange ya. Jadi saya samakan aja angkanya, yang orange itu slide kanan, yang impor tonase slide skala kiri. Nah, polanya ya hampir sama ya, karena kan jumlah dikalikan harga. Sekalipun di 2019 dan 2020 tampak impor beras sangat sedikit ya, tidak sampai hanya berapa itu. Pada 2020 356.000 ton, kemudian tahun 2019 itu mungkin 444.000, tetapi pada tahun 2018 kita pernah impor sampai 1,04 juta. Dulu di tahun 2011 pernah 2,75, jadi banyak ya kita ya. 2,25 juta ton, maaf, 2018. Di tahun 2011 itu 2,75 juta ton. Sementara di 2019-20 tadi hanya 400-an ribu ton. 2021 saya belum lihat angkanya. Tetapi kembali ke statement di awal tadi, bukankah produksi beras lebih besar daripada konsumsinya menurut data? Ya tentu kita nanti bisa cek ekspor kita berapa. Ternyata tidak signifikan ekspor beras kita. Menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah data tidak presisi ataukah banyak kehilangan beras di pergudangan ataupun dalam hal-hal yang sifatnya tidak dikonsumsi? Kita akan lihat nanti. Maaf, bukan kita ya, maksudnya saudara-saudara yang mau kaji lebih lanjut. Nah, lalu bagaimana dengan jagung? Nah, jagung itu tercatat meningkat pesat ya. Ini sama juga, kita dibingungkan oleh data yang berhenti sampai 2018 saja di BPS, bahkan dihilangkan kemudian data tersebut. Ini downloadan lama saya. Nah, ketika kita masuk ke statistik Indonesia juga tidak tersedia jagung. Tapi kalau kita googling, nah saya taruh aja itu bahwa menurut informasi pejabat dan lain sebagainya di Google itu ya 20 juta ton, ada yang 21, ada yang 22 pada tahun 2020 dan 2021. Nah, menurut data sebelumnya, ya, sayangnya ini Anda tidak bisa verifikasi ya, ini data saya download, kalau tidak salah bersama-sama Rahman 2 tahun yang lalu. Nah, ini sudah tidak terupload lagi. Kalau menurut data dulu ya memang ini meningkat. Bisa jadi ini benar ya, sampai 30 juta ton. Nah, meskipun turun di 2019 dan 2020. Tetapi terlepas dari jagung yang meningkat pesat begini, ternyata kita masih impor jagung. Jadi tahun 2019 itu 1,44, sebelumnya malah hampir 2 juta. 2020 masih juga dari informasi yang sifatnya pernyataan pejabat atau lembaga atau kementerian itu sekitar 1 juta ton 2020. Lalu di kemarin sempat wacana tahun 2021 tidak akan impor jagung. Saya belum tahu realisasinya bagaimana. Ribut kan? Karena memang di sisi lain, nah betul itu jagung ini buat petani jagung nggak impor ya bagus ya.
karena dia ini, tetapi buat peternak repot, karena jagung ini memang banyak ya, selain konsumsi, peternak, juga industri, lebih banyak kebutuhannya. Jadi kita mungkin dari sisi ketahanan pangan, ya jagung belum berhasil menjadi penopang ketika beras seperti tadi. Ya, karena jagung banyak dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak langsung, tapi kalau secara tidak langsung juga ada kaitannya dengan pangan kalau dia akan ternak ya, karena ternaknya nanti merupakan ketersediaan pangan juga. Tetapi bagaimanapun nah itu ada sambil ada kelihatan pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau di detail saya tidak tahu ya, mungkin saudara-saudara sebagian peserta ini lebih tahu dari saya. Saya ngambil helikopter view-nya begini saja. Wajar kalau jadi diskusi kan. Sebetulnya data produksi jagung kita itu berapa sih? Kenapa Kementerian Pertanian dan juga BPS tidak mempublikasi data-data yang terkini, termutakhir, dan konsisten gitu definisinya dan sebagainya. Kan ada beberapa definisi juga kan. Tapi data yang tersedia ya ini. Gitu. Kemudian kedelai. Kita masuk ke tema-tema yang agak rame ya selama ini dibicarakan. Bagaimana dengan kedelai? Kalau kedelai ini produksinya memang cenderung turun, berfluktuasi tapi turun. Ini juga menarik ya. Data yang tersedia itu hanya sampai data 2017. Bahkan kalau Anda masuk ke statistik Indonesia yang baru beberapa hari lalu dipublikasi, seminggu ya, itu data 2015 adanya kedelai itu. Jadi jagung juga 2015, saya tidak mengerti apa ini yang terjadi di negeri ini ya. Bagaimana kalau kita tidak memiliki data yang cukup baik, bagaimana kita berdiskusi, apalagi mengkritik atau mendebat. Ini kedelai itu sampai 2017, lalu 2018 sampai 2024 di grafik itu dapat dari mana? Ya proyeksi, jadi ada dokumennya BPS dengan Kementerian Pertanian, nanti silakan di Google. Itu membuat proyeksi berdasarkan data sampai 2017, dilakukan tahun 2018 akhir atau ya, tapi dia tidak punya data 2018 belum. Ini memproyeksi 2018 sampai 2024. Jadi itu proyeksi. Diproyeksikan, diperakirakan oleh BPS dan Kementerian Pertanian, itu kedelai memang akan turun di 2021, 2022, realnya bagaimana ya tidak ada informasi. Anda masuk saja ke web BPS atau Kementerian Pertanian. Adanya di Google, pernyataan pejabat. Nah, saya cenderung memang melihat kemungkinan besar turun ya. Jadi hanya anggap 2020 ini berdasarkan itu 632.000 ton. Dulu kita pernah 1,7 ya di tahun 93 kedelai itu. Dan di atas 1 juta masih sampai dengan tahun berapa itu? Tahun 99 ya. Sampai tahun 2000. Setelah itu kita turun, pernah mencapai 1 juta lagi, hampir 1 juta tahun 2009. Pernah lagi di tahun 2014 dan 15 itu 900-an. Tapi terus turun sampai sekarang. Pada saat yang bersamaan wajar kan terjadi impor kedelai di kanan. Data 2010 sampai 2020. Tonase ya, bukan nilai dolarnya ya. Nah, impor mencapai 2,470, jadi 2,5 juta ton lah ya. 2,5 juta ton impor tahun 2020. Sebagian besar dari Amerika. Yang orange itu Amerika. Itu masuk ke dalam data total impor. Itu datanya. Nah, dari 2010 ya wajar kan, digambar juga kita mulai 2010 sudah turun. Impornya pelan-pelan naik. Itu kedelai. Aspek pangan yang lain adalah ternak ya. Peternakan. Bagaimana dengan ternak? Nah, ini saya juga belum sempat mengolah. Anda kalau mau mengolah ya harus statistik peternakan Kementan ini diambil bertahun-tahun. Ya kadang-kadang begitu, diunggah satu publikasi lamanya hilang. Bagaimana kita mau menyambung? Kadang-kadang saya sudah download, tahu-tahu laptop saya ganti atau kehilangan. Ini kadang hal-hal sepele yang buat pembelajar sebenarnya tidak perlu dipersulit ya. Bisa saja sih kita datang ke sana mencari riset. Tapi ya Allah, kalau hal-hal sesederhana ini hanya pengen helikopter view, kita harusnya sudah bisa di depan laptop, di depan internet itu ya untuk menyambungnya, dan tidak ada tersedia data user friendly ya berupa
layar CSP atau layar Excel tidak tersedia. Anda baca saja ini. Nah, ternak besar, sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda. Ternak kecil, kambing, domba, babi. Ternak unggas, ayam buras, ras petelur, pedaging, ras pedaging, titik. Lalu aneka ternak, kelinci, puyuh. Nah, kita fokus kepada yang satu-satu dan satu-satu sapi potong. Itu kalau Anda lihat, itu dari sisi jumlah ekor, itu memang ada peningkatan ya di 2020-2021. Tapi peningkatan yang bukan tapi ya lumayan lah meningkat lah, jangan kita kurang-kurangi juga. Jadi naik 16,93 juta jadi 17,44, lalu 18,5 juta. Dari sisi jumlah ternak sapi potong. Sapi perah di bawahnya cenderung stabil, stuck lah. Kerbau juga stabil di beberapa tahun terakhir, menurun dibandingkan 2017. Kuda ya stabil. Kambing ini meningkat perlahan. Lalu domba juga stuck, babi juga stuck. Nah, ayam yang meningkat cukup pesat ya, tapi yang nggak seberapa pesat juga sebenarnya ayam buras, ayam ras dan seterusnya. Apa gambaran dari tabel ini? Ya, untuk sama dengan soal pangan tadi. Jadi jumlah ternak besar, kecil, dan unggas kita ya cenderung meningkat perlahan, bahkan beberapa stagnan. Jadi tidak meningkat cukup pesat ya. Kurang lebih begitulah. Nah, itu ternaknya kan tidak langsung dimakan, dia harus dipotong kan. Kalau mau dijadiin daging. Kalau sapi perah sih ya susunya bisa diperah langsung ya. Nah, apa yang terjadi pada produksi? Oh maaf, ini masih saya gambar ini. Ternyata di slide berikut saya dari data lama masih bisa ada Excel-nya. Itu kalau digambar, yang kiri itu populasi sapi potong, sama dengan tabel tadi 5 tahun terakhirnya, ini saya sambung dari tahun 2000. Ada kecenderungan yang cukup baik pada sapi potong, jumlahnya meningkat. Ya. Nah, tentu tetap pertanyaan, apakah kita tidak bisa menjadi 50 juta ekor, 100 juta ekor, ya sebagai perbandingan Selandia Baru lah ya, jumlah sapinya lebih banyak daripada jumlah penduduknya, atau Australia. India banyak, tapi karena penduduknya juga banyak. Jauh ya, jadi Selandia Baru berapa itu penduduknya sekitar 5-6 juta, sapinya 25 ya. Di sini penduduknya 270, sapinya 18 juta. Nah, populasi kambing juga ada peningkatan sedikit di tahun-tahun belakangan ini, tetapi sempat turun di tahun 2016. Nah, sementara konsumsi kambing saya tidak tampilkan, ini juga meningkat ya konsumsi daging kambing. Jadi ini mungkin kalau di luar soal ekonomi makro kita, buat beberapa kawan, dan saya kebetulan kenal ya satu kawan yang dia sangat yakin bahwa kambing ini masa depannya cerah, sehingga dia sekarang sudah punya indukan berapa itu kemarin ngomong sama saya, ada sekitar 10.000 tersebar dia punya indukan. Wah, dia bakal jadi miliarder tuh kalau sukses rencananya di tahun-tahun mendatang. Dia sibuk menernakan kambing, belum menjual. Itu populasinya. Lalu dagingnya bagaimana? Daging dari sapi maupun kambing tadi. Nah, produksinya. Nah, produksi daging kambing di tabel berikut tidak saya olah menjadi grafik. Tidak sempat ya. Sebenarnya ada data sih saya sudah dari tahun 2000. Nah, ini saya ambilkan di 5 tahun terakhir saja. Yang daging lagi sama urutannya dengan atas tadi. 5 atas tadi adalah populasi, ini adalah daging. Nah, satuannya ribu ton ya. Berarti kalau kita baca satu-satu, sapi itu di tahun 2021 itu produksinya 437.000 ton. Turun dari 2020 yang 453.000 ton, turun dari 2019 yang 504 ton. Dan ya produksi tahun 2021 lebih sedikit dari 2017. Mulai toh bahwa daging sapi ya memang produksinya turun gitu loh. Turun ya. Jadi sapi itu turun. Nah, kerbau sedikit ya, karena kerbau memang biasanya memang digunakan tidak untuk dagingnya ya. Nah, kambing itu juga menarik ini, produksinya juga turun, jumlah populasinya bertambah, tapi mungkin jumlah populasi itu tidak menghitung kecil besar ya. Kambing itu cenderung turun juga jumlahnya. Seperti prediksi teman saya itu. Domba juga turun. Jadi ketika dia dijadiin sate balibul, batibul, kambing muda, mungkin kan
regenerasinya kurang ya. Nah, babi cenderung meningkat pesat di tahun 2021. Nah, ayam ras itu ada sedikit kenaikan di 2020, turun kembali di 2021, satuannya 1.000 ton. Nah, kalau kita turun ke telur, itu telur memang pelan-pelan tetap meningkat ya, biarpun pandemi produksi telur meningkat. Rupanya ayamnya tetap bertelur ya, dan jumlahnya bertambah ayamnya, mungkin telurnya juga bertambah. Jadi ayam ras petelur itu memproduksi cukup banyak peningkatannya di era pandemi. Nah, sementara susu itu cenderung stuck ya, meskipun naik sedikit, tetapi Anda perhatikan di 5 tahun terakhir itu satuannya 1.000 ton. Nah, dengan kondisi yang demikian, kita tentu bertanya-tanya bagaimana dengan konsumsinya, karena ketahanan pangan kan harus begitu. Nah, sama, Anda harus menyambung data ya. Ini saya tadi ambilin saja dulu data yang 2014, 15, 17, 19. Nah, di slide berikut, konsumsi ya, konsumsi daging sapi dan kerbau. Dikasih tanda bintang itu ya ada keterangannya ya, intinya sementara masih dicek. Nah, 2018 sudah ada data. Kalau ada yang bertanya 2020, belum ada terbitnya. Tapi mungkin kalau Anda Google ada pernyataan-pernyataan dari daging ini. Selain BPS itu Bulog juga kadang memberi informasi, tentu Kementerian Pertanian ya. Nah, BPS ini berdasarkan dari Kementerian Pertanian. Bersamalah mereka, karena BPS punya Susenas yang juga memperakirakan, lalu Kementerian Pertanian tentu dari data-data sensus pertaniannya BPS maupun olahannya dari Kementerian Pertanian dapat. Nah, itu kita lihat totalnya saja yang bawah. Ini sapi ditambah kerbau ya, karena kerbau tadi sedikit sebenarnya. 2019 saja apa yang kanan bawah itu. Kanan bawah nomor 2, 774 ton. Nah, itu per kapitanya, Mbak. Nah, 774.234 ton, nggak sampai 1 juta ya, 774.000. Nah, ingat tadi di tahun 2019 produksinya kan 504,8 ribu sapi, kerbau 21, berarti 525. Selisih ya, selisih 250 kurangnya. Jadi kalau ini kan clear ya, bahwa produksi daging sapi tambah kerbau sekalipun itu lebih sedikit dari konsumsinya. Masih masuk akal impor ya, agak beda dengan beras tadi kan. Nah, jadi ya, kita bisa menelusuri, tadi ada yang bertanya bagaimana dengan grade-nya, Anda olah saja nih, ada datanya. Nanti kalau mau yang tahun-tahun belakang, Anda harus masuk ke publikasi BPS, ketik konsumsi bahan pokok, nanti pilih tahun. Ini terkini nih. Ya, begitu beratnya kita untuk belajar ya. Mas Vincent di negeri ini harus kulet ya. Nah, itu bisa kita buat grafik. Menarik juga untuk membandingkan rumah tangga, kemudian horeca tadi ya, hotel, restoran, kemudian industri. Nah, ini beda dengan beras tadi. Kalau beras tadi kan tetap banyak rumah tangga daripada hotel, restoran. Kalau di sini yang banyak mengkonsumsi daging sapi dan kerbau itu hotel, restoran, dan rumah makan. Masuk akal ya, karena rupanya ya ketika mereka masuk restoran, hotel itu kan makan nasinya sedikit ya, atau bahkan tidak makan. Tadi diabetes katanya salah satu yang bertanya tadi, berkomentar di chat tadi. Ya, sementara daging mereka makannya agak banyak. Jadi ini pola-pola ini menarik ini dipelajari ya, bahwa konsumsi daging sapi itu yang besar itu adalah di hotel, restoran, catering, rumah makan. Ya, ada catering sih soalnya juga ya, catering, rumah makan, dan semacamnya dibandingkan rumah tangga. Nah, yang jelas dengan konsumsi yang lebih besar daripada produksi, itu memang kita kekurangan daging sapi. Nah, tadi kalau kita tengok soal populasinya juga, peningkatan populasinya tidak kuat, tidak cukup meningkat signifikan. Nah, maka terjadilah impor. Nah, jadi impor, baik itu impor ternaknya langsung, jadi berupa ternak hidup di slide berikut, maupun berupa daging dan susu. Tadi saya tidak sajikan konsumsi susu ya, tapi memang konsumsi susu sama dengan daging kurang. Jadi produksi susu kurang lebih 900.000 ton ya kalau tidak salah.
Tapi 962.000 ton konsumsinya kayaknya jauh, konsumsinya lebih dari hampir 2 juta apa sekitar 2 juta ton ya. Nah, maka kita lihat itu di impor peternakan, saya kasih panah itu untuk sapi. Kita di tahun 2020 impor 430.706 salah saya, tonase ya. Itu nilai 153.000 ton. Jadi bukan ekor ini. Ditimbang ya. Kita tidak tahu rata-rata 300 atau 400 atau 200 kan kalau yang gede-gede itu berarti ya mungkin anggap saja kita pakai 350-an berarti ada 400 ribuan ekor impor sapi ya. Meskipun 2020 karena pandemi itu turun dibandingkan 2019, tetapi kalau kita lihat kecenderungan yang panah biru itu volume tonase dari impor sapi, bukan jumlah sapinya ya, tapi beratnya itu cukup meningkat dan dari sisi nilai dolar juga ya juga cukup besar ya, itu mencapai hampir setengah miliar dolar. Nah, pada saat yang bersamaan daging juga impor, jadi double impor ya, impor sapinya, impor dagingnya. Impor dagingnya dari sisi tonase itu kurang lebih di 2020 170.000 ton. Tadi ingat kita di kekurangan sekitar 200.000 ya, masuk akal ya di sini. Mungkin juga nanti dengan sapi yang diimpor disembelih dan seterusnya. Susu kita juga impor cukup besar, mencapai, maaf tadi saya salah, tadi berarti dari sisi konsumsi susu itu mungkin di kisaran 1,3-1,4 juta ton, produksi 960-an, sehingga kita masih impor hampir 500.000 ton susu. Nah, dengan demikian sederhana banget ya, bahwa dalam hal daging, terutama daging sapi, kita cenderung impor karena produksi kita di bawah dari konsumsi. Begitu juga jumlah populasi sapi kita tidak cukup besar. Dari sisi kambing kita sudah mulai impor ya, tetapi belum banyak. Nah, dari sisi babi, kita babi yang berupa babi hidup itu tidak tercatat impornya, tetapi dari sisi daging babi kita impor. Unggas juga begitu, sekalipun tadi unggas cukup banyak, ternyata kita juga impor ya, dari sisi tonasenya cukup banyak. Dan yang menarik ada jeroan sapi ya, kita juga impor, jadi dibedakan dengan daging sapi dan seterusnya. Nah, data-data semacam ini tentu bisa kita olah ya, ditambahi tahunnya, lalu kita mungkin baca-baca sambil mencari studi-studi mereka yang fokus terhadap ini, baik dari kawan-kawan yang fokus pertaniannya maupun kawan-kawan yang fokus nilai ekonominya. Yang jelas, boleh dong saya mengambil kesimpulan sementara ya. Sementara ya, kita cukup bermasalah kan dengan ketersediaan pangan gitu, kurang lebih begitu ya sederhananya. Ketersediaan loh, kalau keterjangkauan nanti urusannya dengan daya beli dan distribusi juga. Nah, di luar soal tanaman pangan, di luar soal ternak, kita juga ada ikan. Nah, ikan ini sebenarnya cukup menarik ya, perikanan budidaya kita menurut data dari PPS yang baru sampai 2019 ini meningkat. Ini dari sisi apa ini tonase ini saya lupa ya, betul ton beratnya itu meningkat yang biru. Nah, perikanan tangkap juga meningkat meskipun sedikit turun di 2019, tapi trennya dari itu kan meningkat. Nah, begitu juga dengan dari sisi ini khusus yang kanan ini tangkap ya, yang di kiri itu budidaya dengan tangkap. Jadi perikanan dibagi dua, perikanan budidaya dengan perikanan tangkap. Lalu perikanan tangkap itu terbagi dua menjadi perikanan laut dan perairan umum. Tangkap memang yang banyak adalah perikanan laut. Trennya naik. Nah, tetapi ini saya tidak menyajikan dalam konteks ikan kita cukup banyak ekspor. Kita impor tapi juga ekspor, tapi ekspornya lebih besar daripada impornya. Jadi ya apa namanya? Mendua lah kita menilainya ya. Di satu sisi kita mungkin memiliki nilai ekspor yang baik karena ikan kita banyak kita ekspor, tapi di sisi lain juga kalau kita bicara ketahanan pangan kita ya
harus diperhitungkan bahwa kita banyak nangkap ikan, tapi juga atau menangkap maupun membudidaya, terutama yang diekspor yang tangkapan ya. Nah, kita kemudian juga banyak mengekspor. Jadi ini unik ya kasus pangan kita ini. Di beberapa hal kita kekurangan, kita impor dan bermasalah. Di beberapa hal kita pas-pasan tetap impor seperti beras. Kemudian di hal seperti ikan ini sepertinya kita cukup meningkat, tapi sayang saya tidak sajikan konsumsinya ya. Nah, tetapi yang jelas kita ekspor, banyak ekspornya lah. Kurang lebih begitu. Nah, ada teknik lain untuk melihat apa soal pangan ini yang disajikan juga oleh BPS. Kebetulan datanya baru ya, dari seminggu yang lalu kan kalau nggak salah BPS mengeluarkan statistik Indonesia. Saya ambil di salah satu halamannya, yaitu ketersediaan kalori per kapita menurut kelompok bahan makanan. Jadi kira-kira begitulah. Tapi saya ulangi ya, ini ketersediaan, belum tentu bisa dikonsumsi. Kan ketersediaan ini seluruh Indonesia. Kalau ada kata-kata per kapita ya keseluruhannya dibagi jumlah penduduk, begitu loh. Bahwa ada yang dapat, ada yang enggak, tuh soal lain. Tetapi dari sisi ini gampangannya itu ada tersedia. Ini dia kalau di atas 2.400 kan berarti di atas batas minimal, ya batas minimal miskinnya 2.400 itu. Ketersediaan kalori per kapita dari jumlah bahan makanan, baik tadi tanaman dari tanaman pangan yang diolah maupun yang tidak diolah, begitu juga dari perdagangan yang diolah dan seterusnya. Nah, itu ada kelompoknya. Kita baca dulu kelompoknya, ada padi-padian, makanan berpati, ada gula termasuk pangan ya, buah, buah-buahan, sayur-sayuran, daging. Nah, kita belum kasih data buah-buahan tadi dan sayur ya, tapi yang mengikuti kuliah saya sudah saya perlihatkan juga dalam hal buah-buahan dan sayur-sayuran kita sudah net impor ya. Saya ulangi, untuk buah-buahan dan sayur-sayuran kita lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Totally ya, itu jenis-jenis buah tertentu kita ekspor, yang lain impor. Tapi secara total kita net importir. Nah, daging kita sudah lihat juga tadi, telur, susu, ikan, minyak dan lemak ya. Minyak dan lemaknya termasuk minyak goreng. Nah, itu dihitung oleh BPS. Apa yang menarik? Ini data yang tabel. Tabel itu 2017 sampai 2021, saya potong dari publikasi BPS minggu lalu, statistik Indonesia 2022. Kalau Anda mau tahu tahun-tahun sebelumnya, berarti Anda harus ambil statistik Indonesia tahun sebelumnya. Nah, kalau Anda masuk ke dalam web BPS, sayangnya tidak tersedia yang urut begini di model lain selain publikasi. Ada beberapa data di BPS yang kemudian tidak tampil lagi ya, atau tidak diupdate. Kita jadi harus ulet lah. Sebenarnya ada kadang datanya, cuma kita harus cari sana-sini dari berbagai ribuan publikasi BPS. Nah, yang kiri itu saya hanya sempat mengolah dari 2014. Nah, itu adalah sama dengan yang total di bawah itu. Yang total di bawah itu kan dari 2017 sampai 2021. Nah, sana saya tarik dari 2014. Nah, 2021 sebagaimana di tabel itu adalah 2,838 kilokalori ya. Ketersediaan, bukan konsumsi ya, tersediaan. 2.838 kilokalori. Nah, yang menarik apa? Kalau kita gambar dari tahun ke tahun, ya terjadi penurunan. Jadi ketersediaan kalori per kapita di Indonesia turun. Lazimnya naik ya, orang ini kita belum, ini tingkat kita ini belum, konsumsi kita belum seperti di banyak negara kok, ya tengah bawah lah kita, bukan paling bawah juga sih. Nah, tengah bawah, bukan tengah atas. Nah, tetapi ketersediaannya itu turun. Nah, ini menambahi kesimpulan sementara saya tadi, jadi kesimpulan sementara 2, kita sedikit ya punya masalah dengan ketersediaan kalori bahan makanan kita. Ada kecenderungan menurun, meskipun pelan ya turunnya, dilihat grafik biru, tapi kan turun. Bukan hanya karena pandemi loh ya, orang 2019 kita sudah turun, nanti apa-apa pandemi. Nah, lalu protein, itu kan dari kilokalorinya. Ya, oh ini saya yang kalorinya grafiknya salah taruh ini saya. Terulang. Tapi sebenarnya ada data. Jadi Anda langsung lihat yang biru. Jadi kalau ketersediaan protein itu saya ada kesalahan gambar, itu sebetulnya gambarnya harusnya gambar dari protein. Nanti mungkin
saya kirim ke Rahma yang revisi supaya disusulkan. Tapi kita langsung ke kirinya saja totalnya, itu gram ya per kapita, ketersediaan protein per kapita. Ya. Nah, itu Anda lihat juga meskipun 2021 membaik dari 2020, tapi kan angka sementara ya. Tapi lihat kecenderungannya, kecenderungan untuk turun dari 2014, 2015, 2017. Jadi ketersediaan protein per kapita pun cenderung turun, meskipun dibandingkan kalori sedikit lebih landai. Nah, yang jelas turunnya. Nah, itu berarti menambahi tadi kesimpulan bahwa kita ketahanan pangan, apalagi kemandirian dan kedaulatannya, itu mulai agak goyang ini sebenarnya Indonesia. Sekalipun menurut indeks global itu kita sedikit menaik ya di 2019 dibandingkan 2020 sedikit turun. Masih di ASEAN kita indeks apa itu namanya? Indeks ketahanan pangan ya dari lembaga global itu ya tengah lah kita, lebih buruk dari Malaysia, Thailand, Singapura, lebih baik dari Kamboja dan kurang lebih begitulah. Tapi saya melihat sinyalnya adalah sinyal tidak baik ya, karena kita dengan sumber daya yang dimiliki, dengan masa lalu kita yang sempat cukup kuat dalam produksi pangan, peternakan dan sebagainya, gejalanya adalah gejala tren menurun. Nah, satu lagi soal pangan ini yang misalnya yang mengedepan adalah soal minyak goreng. Ini memang agak sulit ya, karena minyak goreng kan lain dengan kelapa sawit ya, tapi kan minyak goreng sebagian besar sumbernya adalah kelapa sawit. Nah, di slide berikut. Nah, produksi kelapa sawitnya meningkat. Kelapa sawitnya itu cenderung meningkat di sebelah kiri itu, 1.000 ton ya, berarti sudah mencapai berapa itu? 49 juta ton produksi. Tetapi kita ekspor minyak sawitnya setelah diolah ya, tentu kelapa sawit diolah, kita ekspor minyak sawitnya sebetulnya secara nilai itu memang naik belakangan. Ini kan secara volume. Kalau secara nilai dari 2020 ke 2021 itu naiknya 60-70% ya, karena harga. Tetapi saya sudah cek, ini saya sajikan ton. Dari tadi kita kan bicara tonase, kita nggak bicara duitnya. Itu sebetulnya yang diekspor 2021 lebih sedikit dari 2020. Tapi memang selama beberapa tahun terakhir cenderung tinggi ya dibandingkan tahun 2012, 2013. Jadi produk kelapa sawit kita cukup meningkat, tetapi memang sebagian besarnya kemudian diolah menjadi minyak sawit dan diekspor. Nah, tetapi dalam konteks ini pula sebetulnya memang bisa dipertanyakan ketika tidak tersedia minyak goreng di pasaran dari sisi ketersediaan, karena produksinya tetap naik, yang diekspor juga tidak sepenuhnya naik, ya toh, tidak sepenuhnya naik. Nah, berarti harusnya di pasaran kan ada yang mau, kalau mau diolah minyak goreng, atau sudah diolah tapi nggak ada. Jadi otomatis urusannya tata niaga. Nah, ini bonus saja kajian ini. Intinya adalah kembali ke pembicaraan kita di awal, bahwa ketahanan pangan itu ya produksi, ya distribusi, ya tata niaga, lalu kondisi global. Karena kan tadi sekalipun CPO tidak langsung terkait dengan minyak goreng, tapi kan jadi substitusi kalau banyak diekspor yang untuk minyak gorengnya berkurang. Misal, begitu juga beberapa komoditas naik, itu bisa menggeret harga komoditas yang lain karena dia saling menggantikan. Nah, berita baiknya itu memang ada Global Food Security Index ya, artinya apa itu? Keamanan pangan Indonesia itu ya tadi sudah saya katakan disebut membaik di 2019. 2020 hanya sedikit menurun, maksudnya nggak terpukul banget lah. Tetapi ada analisis lain, ada soal indeks keberlanjutan pangan. Tadi juga kita sudah katakan soal apa? Soal ketersediaan, akses individu, harga, dan seterusnya, yang mungkin sebagiannya tidak langsung terlihat di grafik kita, tapi kita implisit dari grafik-grafik itu tampak. Nah, satu lagi yang membuat soal ketahanan pangan ini sebetulnya harus ditarik lebih jauh. Tidak soal kecukupan buat orang saja, tapi petaninya bagaimana? Petani, terutama petani kecil ya, petani pangan kah, peternak kah, pembudidaya ikan kah? Ya toh, bagaimana dengan kesejahteraan petani? Kita sudah, yang ikut kuliah saya sempat kajian bahwa secara umum mungkin di peternakan ada perbaikan sedikit,
perikanan, maaf, perikanan, tetapi di peternakan dan juga apalagi tanaman pangan itu tidak terjadi perbaikan. Jadi saya ingin katakan sebagai kesimpulan bahwa ketahanan pangan Indonesia dalam 1-2 tahun terakhir ini bukan karena pandemi, tapi sejak tahun-tahun sebelumnya pelan-pelan tidak menguat. Kalau saya ingin kasar ya menjadi makin lemah. Tapi kalau saya lebih halus ingin mengatakan tidak ada indikasi ketahanannya membaik. Nah, terutama tidak dibangunnya infrastruktur produksi yang kuat gitu, yang membuat dia tahan terhadap berbagai goncangan yang produksi tersebut cukup baik, ditambah dengan perbaikan distribusi yang signifikan dan perbaikan tata niaga, bukan kegiatan ad hoc tata niaga, operasi pasar kah, harga HET kah, itu kan ad hoc namanya, pemecahan ketika masalah muncul, bukan pada masalah yang sebenarnya bagaimana di satu sisi konsumen pangan itu bisa menjangkau ketersediaan dengan harga yang terjangkau. Di sisi lain, petani juga harus kita pikirkan bagaimana mereka juga survive dan setidak-tidaknya membaik ya, nilai tukar petani kah, upah kah buat mereka yang bekerja di pertanian, khususnya pertanian pangan dan peternakan ini. Nah, semua indikator-indikator ini tidak tampak terjadi perbaikan signifikan. Kalau saya mau sedikit lebih keras, di catatan lainnya, kita sangat mudah tergoncang dengan fenomena internasional, pasar global. Ada urusan kenaikan harga, kita goyah. Ada negara-negara tertentu yang memborong ini itu, ya isunya begitu tuh, kita goyahkan. Nah, anehnya juga pelaku-pelaku ekonomi kita, bukan aneh ya, dia kan profit oriented ya. Ketika pasaran internasional menarik buat dia, ya ngapain juga jual di dalam negeri. Nah, ini kan ada kaitannya dengan tata niaga kebijakan. Karena itu menurut saya dalam hal ketahanan pangan, lalu yang berujung pada kedaulatan pangan, kita belum memiliki rencana strategis, rencana aksi, apalagi kebijakan-kebijakan yang berjangka menengah dan panjang, yang harus memikirkan 5-10 tahun lagi kita harusnya memiliki ketahanan pangan yang berkelanjutan. Saya khawatir jika ekonomi dunia sedikit tidak menentu, atau apalagi makin tidak menentu, maka tidak tertutup kemungkinan masalah seperti daging, kedelai, minyak ini akan muncul berulang dan bahkan mungkin bisa bertambah nanti dengan meskipun tadi datanya masih cukup baik, bisa saja harga telur, harga daging ayam ras, dan seterusnya. Dan pada saat yang bersamaan itu memang bisa saja rakyat kemudian mengurangi konsumsinya, tapi berarti bermasalah dengan ketahanan pangan kan? Ya orang tetap hidup dengan secukupnya makan kalori, tetapi soal produktivitas, soal stunting dan seterusnya kita bisa terancam kembali. Itu ya. Mudah-mudahan ulasan saya ini bisa menjadi titik awal buat yang baru memulai, dan mungkin buat pembanding buat kawan-kawan yang sudah studi lebih lama. Yang jelas saya tutup dengan saya termasuk yang khawatir dengan masa depan pangan di Indonesia dan masa depan petani pangan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.